Oke, selamat pagi saudara. Hari ini untuk kelas TPB saya berencana untuk menambah satu materi baru, rata-rata bergerak ganda atau double moving average. Sama satu lagi latihan, ingin mengecek pemahaman saudara terhadap materi teori yang sudah lalu. Ya, saya akan share screen dulu untuk double moving average. Nah, sebelum saya masuk ke double moving average, saya akan masuk ke moving average dulu untuk mengingatkan. Moving average itu apa toh? Rata-rata tertimbang. Kali ini yang tanpa bobot ya saudara. Ini cuma untuk contoh saja, saya berikan rata-rata tertimbang biasa untuk 4 periode yang dirata-rata. Jadi karena ini sifatnya prediksi, maka yang saya pakai adalah ini saya rata-rata ini 1, 2, 3, 4 untuk memprediksi pada periode kelima. Jadi ini fungsinya untuk prediksi. Jadi 4 di rata-rata untuk memprediksi yang ada di sini. Nah, untuk prediksi kelima. Kemudian kalau begini 1, 2, 3, 4 ini di rata-rata untuk memprediksi yang ada di situ. Ya, untuk prediksi yang ada di situ. Ini di blok 1, 2, 3, 4 untuk memprediksi yang ada di sana. Nah, karena sifatnya untuk prediksi, maka mundur 1 periode. Nah, sebentar saya akan masuk ke double moving average. Nah, kalau kita bicara soal double moving average, itu agak berbeda sedikit. Ya, agak berbeda sedikit. Kenapa? Karena prediksinya tidak dilakukan di awal. Ya, prediksinya tidak dilakukan di awal. Maka nanti hasilnya kayak ini. Ini double moving average 4 ya. Saya nggak pakai tertimbang, nanti ribet lagi kalau tertimbang. Yang biasa saja, double moving average 4. Ya. Nah, tolong lihat di sini, maka aku kasih di sini moving average 4 dan double moving average 4. Moving average 4 caranya begini. Ini di rata-rata. Jatuhkan di sini, bukan mundur ya. Mundur itu untuk prediksi. Yang tadi itu moving average biasa itu kita bicara untuk prediksi. Sehingga dimundurkan 1. Periode kelima prediksinya adalah rata-rata periode 1 sampai 4. Periode 5 prediksinya rata-rata periode 2 sampai 5. Periode 6 itu rata-rata periode 2 sampai 5. 2, 3, 4, 5 gitu. Dan seterusnya. Nah, kali ini kita tidak bicara prediksi, belum. Ya, jadi yang saudara lakukan merata-ratanya begini. 1, 2, 3, 4 itu adalah untuk dihitung rata-rata bergeraknya untuk periode 4. Belum prediksi. Kemudian 5, 6, 7, 8 itu untuk periode 8. Gitu. Ya, jadi tidak mundur. Perhatikan baik-baik, ini tidak mundur. Ya, tapi pas di 1, 2, 3, 4 ya untuk ditaruh di angka 4. Ya toh, 2, 3, 4, 5 taruh di 6.
5678 ditaruh di 8. Ini. Nah, saudara hitung ini. Kan saya sudah beri filenya ini, nanti bisa untuk acuan lah untuk belajar. Ya. Oke. Terus berikutnya kita ngitung DMA-nya. DMA-nya itu double moving average-nya. Ini moving average yang pertama sudah dihitung. Sekarang kita ngitung moving average yang kedua. 4567 ditaruh di 7. Nah, kayak begini. Kita kasih contoh satu lagi. 10, 11, 12, 13. Ya. Ditaruh di sini. Nah. Ya, tolong perhatikan baik-baik. 1, 2, 3, 4. Ditaruh di sini. Ya, perhatikan baik-baik itu. Jadi sekali lagi tidak mundur. Nah, saudara menghitung nilai moving average yang pertama, kemudian saudara menghitung nilai moving average yang kedua. Sama ya, biasanya kalau double moving average, di sini 4, di situ juga 4. Kemudian saudara harus menghitung nilai A, nilai B, kemudian forecast. Nilai A bagaimana menghitungnya? Saudara lihat persamaan Excel saya ini. 2 dikalikan angka moving average yang pertama dikurangi angka moving average yang kedua. Tuh. Jadi ini diisi saja ada datanya ya saudara. Bagian atas ini nggak diisi, wong nggak ada datanya lengkap. Nah, jadi yang atas nggak diisi. Nah, A itu nilainya begini. 2 kali ini moving average yang pertama dikurangi moving average yang kedua. Nah, jadi dapat. Kemudian saudara menghitung nilai B-nya. Nilai B itu rumusnya adalah 2 dibagi periode moving average-nya dikurangi 1. Nah, kenapa 2? 2 itu rumus. Angka 4 di sini adalah periode moving average-nya. Jadi kalau periode moving average-nya kebetulan 4, ya kita pakai 4 dikurangi 1. Ya, pahami itu baik-baik. 2 dibagi periode moving average dikurangi 1, dihitung dulu. Kemudian dikalikan dengan hasil moving average yang pertama dikurangi moving average yang kedua. Ya, 2 dibagi N-1 dikalikan moving average pertama dikurangi moving average kedua. Itulah nilai B. Nah, begitu saudara sudah dapat nilai A sama B ini, tinggal di copy saja di syarat ke bawah. Nah, tinggal di copy saudara, tinggal di copy ya, tinggal di copy. Dapat, copy aja. Yang penting rumus baris pertama sudah betul, tinggal di copy taruh ke bawahnya. Terus forecast, prediksi gimana kita dapat ngerti? Prediksi itu adalah A ditambah B dari periode terdahulu ditaruh ke periode sekarang. Ya. Jadi ini contoh yang saya punya adalah A dan B pada periode 7 dipakai untuk memprediksi periode ke-8. Gitu. Nah,
Jadi mundur 1. Nah, ini di sini prediksinya di situ. Ini di sini prediksinya di situ. Nah, jadi untuk prediksi memang mundur 1-1. Jadi tadi waktu ngitung moving average nggak mundur sama sekali, begitu prediksi mundur 1. Kalau sudah begini, saudara harus menghitung error. Error itu apa? Kenyataan dikurangi prediksi. Kenyataan dikurangi prediksi. Itulah yang namanya error. Kalau sudah dapat prediksi dan error, kan tinggal di-copy ke bawah. Mudah sekali. Ya, mudah sekali. Terus, errornya diabsolutkan. Maka saya kasih di sini absolute error. Kemudian errornya dikuadratkan. Maka saya kasih E kali E. Ya, oke. Terus turun ke bawah, di situ ada MAD. Kalau error tadi yang diabsolutkan itu di rata-rata, ketemulah MAD-nya 2,2. Kemudian kalau error kuadratnya di rata-rata, ketemulah 6,6. Inilah yang namanya mean absolute deviation, ini yang namanya mean square error. Mean absolute deviation dan mean square error. Ya, ini ya saudara, tolong dipahami baik-baik gitu. Ya, berhenti ini periodenya di 24 ini, gitu kan. Nah, kalau mau dibandingkan, tadi sih waktu moving average 4 biasa, ketemu MAD-nya 2,37. Begitu saya masuk di double moving average, ketemu MAD-nya 2,2. Nah, dari sini kita bisa ngerti bahwa ternyata dengan double moving average, hasilnya lebih baik daripada moving average yang biasa. Prediksinya di mana? Prediksinya di sini. Nah, prediksinya di sini. Prediksi periode ke-25 dari sini. Ya, file ini tolong disimpan, jangan dilupakan. Nanti kalau saudara ujian, penting ini buat saudara. Ya, nanti kalau saudara ujian, itu penting sekali. Jadi jangan ditinggalkan ya, jangan ditinggalkan. Nah, habis itu saudara, kalau saudara habis mengerjakan itu, habis dengarkan video tadi, tolong ini PR-nya. Saya lebih minta banyak saudara untuk melakukan coba-coba. Dulu saudara di tugas yang pertama sudah membandingkan antara moving average, weighted moving average, exponential smoothing dengan berbagai kombinasi. Tolong untuk data yang itu, saudara coba dengan double moving average 2 kombinasi. Misalnya double moving average 2 dan double moving average 3. Atau saudara bikin double moving average 2 dan 4. Kalau saudara menggunakan 4, saudara nggak usah ganti rumus. Rumus saya sudah jalan. Tapi kalau saudara main 2 atau 3, saudara harus berlatih sedikit dengan Excel saudara. Nah, habis itu saya minta saudara mencoba untuk mengingat memori saudara kembali di masa lalu. Ada latihan kecil yang saya minta kalian bisa kerjakan.
Ya. Yang pertama itu begini, ini pertanyaan yang pertama ya, ini pertanyaan yang pertama. Saya belum kasih nomor ini pertanyaannya ini. Kita kasih nomor aja sekarang, begitu. Ada pernyataan begini. Virtually every organization, public or private, operates in uncertain and dynamic environment with imperfect knowledge of the future. Jadi organisasi itu mengalami lingkungan yang sangat dinamis dan tidak pasti. Nah, kalau lingkungannya kayak gitu, lantas bisnis forecast itu masih relevan enggak? Tolong dijawab dengan 3 atau 4 kalimat saja, pendek saja. Yang kedua, saya minta saudara bisa menjelaskan data yang bersifat horizontal, transitional, dan cyclical. Ya, ini semua di buku ada kok, saudara. Maksudnya data horizontal itu apa sih? Data tren itu apa? Data seasonal itu apa? Data cyclical itu apa? Bentuknya kayak apa sih? Nah, soal yang ketiga, untuk belajar, saudara, dalam forecast itu ada prinsip namanya principle of parsimony, prinsip kesederhanaan. Ya, prinsip ini menyebutkan bahwa model forecast itu makin sederhana, makin baik selama errornya makin kecil, begitu. Atau errornya nggak beda jauh. Nah, tolonglah dijelaskan. Kemudian, tolong saudara bisa menjelaskan kapan sih kualitatif forecast itu dilakukan. Saudara juga diminta untuk mengingat kembali jenis-jenis pendekatan forecast kualitatif yang ada Delphi segala itu. Terus yang terakhir, saudara diminta memberi contoh, ya kan? Saudara diminta untuk memberi contoh jenis forecast jangka pendek 1-6 bulan, jangka ekspres yaitu di bawah 1 bulan, jangka menengah, dan jangka panjang. Oke, saudara, selamat mengerjakan ya. Pelajari dulu yang double moving average tadi, kemudian pelajari soal-soal ini. Seperti biasa dikerjakan individual, ya kan? Dikerjakan individual, filenya disimpan. Kalau khusus tugas yang ini nanti aku kasih link di web mata kuliah. Jatuh temponya kapan? Sabtu tengah malam. Oke, gitu saudara. Selamat pagi. Terima kasih.